Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, siang menjelang sore di suasana kebatinan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2022 kita mencoba menapaktilasi historikal seperti apa gerak peradaban masa lalu yang diperjuangkan oleh pemuda-pemudi Nusantara yang berdialektika untuk memperjuangkan bangsa mencapai kebahagiaan yang diharapkan. Tentu hari ini sebagai pemuda dalam konteks kita sebagai mahasiswa masuk S2, masuk S3 UI Galudin Makassar telah sama-sama mencoba melakukan sebuah dalaman-dalaman psikologi kebatinan yang bergerak di bangsa ini, seperti apa kita bangun untuk memakmurkan perjuangan pemuda masa lalu. Baik, di tengah-tengah kita ada beberapa generasi milenial, generasi 540 yang hadir untuk melakukan sebuah napaktilas pergerakan pemuda. Ada generasi kita yang tampil dengan gaya khas nasionalisme religius, songkoknya ya. Adinda siapa ini? Aryadi sebagai tokoh muda dari Palopo, melihat seperti apa resapan kita melihat pemuda-pemudi di era milenial kekinian. Seperti apa pikiran-pikiran yang bisa kita narasikan? Tabe. Ya baik, terima kasih. Ya, jadi bicara tentang pemuda ya. Kita juga hari ini tepatnya tanggal 28 Oktober 2022 ya, memperingati hari Sumpah Pemuda. Jadi tentu pemuda ini ya, sebagai harapan bangsa. Jadi bangsa ini sangat berharap kepada pemuda ini. Mengapa pemuda diberi seolah-olah dibesarkan ya, nama-namanya dibesarkan, karena memang dari pemuda ini ada kekuatan di situ. Sehingga pernah Soekarno berkata, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Tapi beri aku satu pemuda, apa maknanya satu pemuda ini? Beliau dengan tegasnya mengatakan, satu pemuda ini saya bisa bersama-sama menguncangkan dunia. Tuh, iya. Itu kata Soekarno ya. Ya. Sekarang kata Haryadi apa sih untuk menangkap waktu kita ini? Ya, jadi singkat saja. Jadi pemuda ini pelanjut tongkat estafet. Ya, generasi ke depan ini pasti akan habis atau akan tidak ada lagi. Ya, tentu buah daripada pemikiran untuk membangun bangsa ini ya dari anak muda sekarang ini. Makanya memanfaatkan potensi dari sekarang, segala kekuatan, kesehatan, akal kita gunakan untuk membangun dialektika sebagai modal membangun peradaban bangsa yang lebih baik lagi ya ke depannya. Iya, itu dia narasi singkat dari pemuda kita dari Palopo, Haryadi. Selanjutnya ada pemuda kita dari Kajan Bulukumba, Akram. Calon ketua ada. Oh iya. Seperti apa Pak Akram melihat dinamisasi pergerakan pemuda-pemudi di bangsa ini dalam konteks era milenial ini?
Ya, tentu pertama-tama kita harus mengucapkan selamat Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2022 hari ini. Dengan adanya Sumpah Pemuda, kita mengenang sebuah pemikiran dari seorang proklamator kita yang sudah disebutkan tadi, bahwa pemuda itu yang mana? Pemuda itu dianalogikan ketika misalkan Bung Karno pernah nyatakan seperti ini, berikanlah aku 1000 orang tua maka akan kucabut Gunung Semeru dari akarnya. Lalu beliau menjelaskan lagi, menambahkan kata-kata itu dengan mengatakan seperti ini, berikanlah aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan yang namanya dunia. Tentu Bung Karno ini memberikan sebuah konsep kepada kita, tentu berlandaskan dengan beberapa pengalaman-pengalaman. Apatah lagi pemuda di waktu itu turun, membangun serta ikut terjun dalam memerdekakan suatu bangsa. Tentu peran sentral pemuda ini sangat kuat. Iya, Ya, oke, seperti itu. di situ menarik. Pemuda masa lalu titik sentral pergerakan dalam meraih kemerdekaan. Iya. Sekarang untuk konteks kekinian sebagai pemuda tentu mahasiswa S3 ya, kandidat doktor, Ya. apa yang seharusnya sebagai pemuda kandidat doktor seperti apa ingin membangun bangsa ini? Ya, tentunya kita harus kembali dalam konsep hadis. Kita pemuda sekarang bukan hanya bisa berkecimpung dalam dunia-dunia akademisi, khususnya dunia-dunia pendidikan, tapi segala lini pemuda hadir untuk menjawab sebuah tantangan-tantangan di masyarakat. Contohnya kita dalam konsep al-hadis, pemuda itu dikatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Konsep dari kata muslim itu, dia tidak meramu dalam satu objek. Tapi konteks seorang muslim itu bisa dilihat dari sosok pemuda ada di situ. Bagaimana seorang pemuda melahirkan sebuah generasi yang notabene-nya bisa membangun sebuah peradaban akademik khususnya. Misalnya kita datang ke sini sebagai pemuda sebenarnya ingin mewariskan, ingin mentransfer kepada pemuda yang lain bagaimana kita menjajaki sebuah dunia dengan cara berilmu pengetahuan. Bukankah teori-teori pendidikan kita kenal bahwa ketika engkau seorang pemuda mau dikenal dunia, maka menulislah buku. Ketika misalkan dirimu mau mengenal dunia, maka bacalah sebuah buku. Itulah satu konsep yang notabene-nya saya pikir pemuda hadir untuk menjawab tantangan itu. Saya kira seperti itu. Iya. Ya, Selanjutnya, ini terakhir saya ini. Anda dulu. ya. Ya, kita dulu, enggak. Berurutan bakso. Ya. Adinda siapa ini? Yuda. Ya, Dinda Yuda, seperti apa pikiran kita tentang pergerakan pemuda hari ini untuk mengisi kemerdekaan, di mana kita tepat di 28 Oktober 2022. Apa yang menarik untuk dinarasikan pada momen ini? Yang pertama kembali pada persoalan historical perspektif. Jadi ada akumulasi kumpulan pemuda ketika masa itu. Ada banyak jong-jong. Ada jong Java, jong Sumatera Bon, ada jong Kalimantan Bon. Jadi kalau kita lihat bagaimana center pergerakan yang ada di situ merupakan akumulasi daripada banyaknya pemikiran. Ya. Jadi pemikiran yang terpisah kemudian berkumpul mengangkat satu topik yang sama, yaitu Sumpah Pemuda. Bagaimana mereka berbangsa satu, berbahasa satu untuk wujud kemerdekaan yang satu, yaitu kemerdekaan Indonesia. Yang menarik sebenarnya kalau kita melihat Sumpah Pemuda itu dalam perspektif bahasan yang diungkapkan oleh Mukhtar Lubis, mantan Menteri Pendidikan di era Soeharto, dia mengatakan seperti ini. Pemuda kalau dipandang dari segi usia itu sekitar umur 20-an sampai 35. Nah, kalau kita misalnya ambil gambaran ini, kemudian kita flashback dengan bagaimana sejarah pemuda di masa lalu, rata-rata pemuda dengan usia seperti itu mampu menghasilkan satu teori, satu gagasan bagaimana sebenarnya untuk memerdekakan Indonesia yang pikiran kaum tua saat itu mustahil untuk direalisasi. Artinya apa? Kaum muda itu bukan hanya punya kekuatan secara fisik, bukan hanya kekuatan secara mentalitas, tetapi kemudian dia punya kekuatan yang namanya kekuatan secara pemikiran. Bagaimana kita lihat para pemikir seperti Tan Malaka, Syahrir, kemudian Bung Hatta, kemudian Agus Salim, mereka punya originalitas gagasan yang memang tidak kita temui dengan pemikir-pemikir yang lain.
Nah, kemudian bagaimana gambaran pemuda di masa lalu kita flashback dengan pemuda hari ini. Ya, itu dia yang menarik. Ini yang menjadi kata kuncinya sebenarnya. Ya. Ini menjadi center point-nya. Ya. Pemuda hari ini ketika kita berbicara masalah gagasan lebih kepada pengulangan gagasan, pengulangan teori dengan apa yang telah digagas sebelumnya. Tetapi yang perlu ditekankan pemuda masa ini adalah bagaimana kemudian mengadakan suatu kombinasi antara teori masa lalu, gagasan hari ini, sehingga menghasilkan yang namanya produk yang original. Contoh misalnya, ada satu hal yang menarik disampaikan oleh moderator tadi tentang generasi 4.0. Generasi di masa era kolonial masuk di era Orde Lama dan Orde Baru, boleh kita katakan mereka adalah generasi thinker, generasi pemikir yang sifatnya abstraksi, yang sifatnya kemudian narasi. Tetapi kemudian kalau gambaran pemuda di masa itu masih sama dengan gambaran pemuda masa sekarang, artinya tidak ada movement, tidak ada pergerakan mengarah kepada perubahan yang lebih baik. Ya. Artinya apa? Mesti ada kombinasi antara pemikiran yang sifatnya abstraksi, yang sifatnya kemudian ejawanta secara verbal itu mampu dihasilkan secara produk. Contoh misalnya, para pemikir-pemikir di Amerika Serikat, para ilmuwan di Amerika Serikat itu mampu kemudian mengaktualisasi pemikiran mereka ke dalam satu bentuk produk. Contoh misalnya, Steve Jobs, orang pendiri iPhone atau Apple. Dia seorang mahasiswa filsafat yang mengkaji bagaimana keindahan filsafat timur, tetapi kemudian mampu mengaplikasikan pemikiran dalam bentuk produk, yaitu iPhone. Bagaimana sebenarnya kesederhanaan para yogis, orang-orang yang kemudian menyelami bagaimana pemikiran yoga, itu mampu dilihat dalam bentuk produk, dalam bentuk hal yang real. Artinya apa? Seperti ini. Gagasan dalam bentuk pemikiran yang dihasilkan pada thinker itu masih menjadi basis daripada kita mengaktualisasi pemikiran kita. Tetapi kemudian perlu ada reaktualisasi kembali. Itu kata kuncinya. Reaktualisasi sehingga menghasilkan yang namanya produk yang berbasis pemikiran itu sendiri. Nah, kira-kira untuk sementara seperti itu, Pak. Nanti akan dikembangkan lebih lanjut. Mantap. Dan selanjutnya dari yang dimasuk ya. Ya, silakan. Apa yang menangkap analisis pikiran mengcombine antara pemuda masa lalu di sebelum kemerdekaan, di kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi dan kekinian. Pak Yuda sudah sangat melakukan sebuah gambaran singkat. Andi Baso mungkin melihat seperti apa pemuda. Tentu akan berbeda tadi dengan Haryadi, dengan Pak Akram. Apa yang menarik dalam perspektif kita untuk menangkap signal pergerakan pemuda hari ini. Atau sebagai pemuda, Baso, Yuda, Akram, Haryadi tentu sudah menapaktilasi seperti apa poin-poin yang dia mau bangun menuju sekarang kan 5-0, tentu ke depan 6-0 ya. Seperti apa? Tafadhal Baso. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkah dan rahmat-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul di perpustakaan ini, tempat yang penuh barakah, tempat menuntut ilmu. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini dengan satu konsep minas sulumati lan nur. Adapun perihal pemuda saat ini ya, kebetulan ini bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober 2022. Kalau kita lihat bagaimana pemuda kita sekarang ini sebenarnya pemuda kita ini butuh yang namanya kompetisi. They are and need competition untuk mereka memperlihatkan kelebihannya di kancah dunia. Namun pemuda kita saat ini saya perhatikan kurang mendapatkan kesempatan itu. Ya, seharusnya itu bagaimana agar pemuda kita ini bisa menunjukkan kapasitasnya, kualitasnya, di mana mungkin ya pemimpin-pemimpin atau leader-leader negara ini memberikan peluang-peluang untuk anak-anak bangsa kita untuk memajukan, memperlihatkan kemampuannya. Ya, adapun menurut saya perbedaan antara pemuda sekarang dan dulu mungkin dari segi adab kayaknya.
mungkin dulu memang bisa dilihatlah adab-adab pemuda dulu itu pada saat masih masa-masa penjajahan Belanda itu memang mereka lebih bagus lah dibanding saat ini. Karena mereka memang diajarkan langsung oleh ya memang langsung dari bangsa-bangsa Arab yang masuk pada saat itu. Dimana kalau kita beralih ke sejarah itu di Aceh ya pertama masuk. Di Aceh itu kan ya Aceh ya. Di Perlak itu mereka langsung diajarkan oleh para para habaib dari Arab sana. Jadi mungkin dari segi adab mereka lebih unggul. Adapun jika kita ingin memperbaiki adab pemuda kita saat ini, tidak usahlah kita dulu bahas ke tingkat pendidikan dan lain sebagainya. Mungkin yang lebih saya tekankan di Hari Sumpah Pemuda ini mungkin tentang adab. Karena al-adabu fawqal ilmi. Setinggi apapun pendidikan Anda, apakah Anda dokter, profesor, kalau Anda tidak punya adab, itu nol. Al-adab itu vokal ilmi ya. Al-adabu fawqal ilmi. Ya. Adab itu di atas ilmu. Ya. Jadi mungkin masukan dari saya untuk pemuda kita saat ini, ya marilah kita perbaiki adab. Mungkin saya lebih ke adab ya, adab, sopan santun, akhlak. So bagaimana kita menghormati yang lebih tua. Ya jangan sombong walaupun kita sudah berpendidikan tinggi. Jangan pernah menganggap remeh orang lain. Hargai pendapat orang lain, jangan saling menghina. Wala tajassasu, janganlah kau mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yatabadukum ba'dan akhi, janganlah kamu suka menggunjing atau menggibah. Kita ini bersaudara. Ayuhibbu ahadukum fakarihtumu. Apakah kamu suka memakan bangkai daging saudara yang telah mati? Fakarihtumu. Tentu saja kamu jijik akan hal itu. Maka dari itu jangan suka ya mencari-cari kesalahan orang lain, jangan suka menghina orang lain, perbaiki adab, saling menghormati. Karena itu penting untuk generasi sekarang ini. Karena jujur saya skripsi saya mulai skripsi, tesis dan disertasi saya itu membahas tentang keteladanan guru terhadap akhlak peserta didik. Karena menurut saya pemuda-pemuda kita saat ini ya dari segi pendidikan oke lah, mereka semua oke. Namun kekurangannya dari segi adab. Coba perhatikan, banyak di antara mereka itu gimana? Mereka tidak terlalu bagus adabnya, sehingga saya ini berkali-kali melakukan penelitian tentang akhlakul karim. Jadi adapun ya mungkin seputar akhlak ya, adab ya. Jadi adapun menurut saya untuk memajukan bangsa ini ya pendidikan memang oke, kita harus berpendidikan. Seperti yang dijelaskan tadi saudara saya Akramista, talabul ilmi fardun ala kulli muslimin wa muslimat. Ini penekanan untuk orang muslim itu wajib menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang menuntut ilmu. Ya. Kata kunci? Ya, jadi perbaiki adab untuk memajukan bangsa ini. Adab. Iya. Setinggi apapun pendidikan kita, pendidikan bangsa ini, kalau adabnya bobrok, hancur. Jadi adab nomor 1. Iya itu tadi narasi singkat dari adinda kita di Baso, kandidat doktor juga ya. Mungkin pemanaan dari 4 diksi tadi, narasi-narasi dari adik kita, mungkin pemuda harus berkata bahwa apa yang dibahasakan Kang Yuda tentang pikiran-pikiran Tan Malaka, Syahrir, apa yang dibahasakan oleh tadi Riyadi, Akram tentang seperti apa Bung Karno membangun bangsa ini berangkat dari kebersamaan dengan pemuda. Maka ada berkata bahwa laisal fata mangkana abi walakinnal fata mangkana hadza. Bukanlah pemuda itu selalu berkata bahwa dulu kakekku begini, nenekku begini, bapakku begini. Tapi pemuda sekarang adalah karena hadza, inilah saya. Pemuda hari ini akan tentu jauh berbeda pada tingkat teknologi. Teknologi pada pemuda Jong Japa, pemuda pada Jong Sulawesi, pemuda pada Jong Sumatera, Bong Sumatera. Teknologi pada saat itu akan berbeda jauh dengan teknologi kita sekarang. Maka al-adabu fawqal ilmi
adab itu lebih tinggi daripada ilmu pada konteks kemajuan teknologi yang diraih para pemuda-pemudi kita bangsa ini sekarang. Kita tidak bisa berpungkiri bahwa semua anak-anak kita SD, SMP, SMA, S1 semua sudah punya Android. Ini kemajuan teknologi yang tidak bisa dipungkiri. Generasi dulu mungkin komunikasi yang sifatnya interpersonal, antarpersonal yang terbangun pada masa itu dengan atau komunikasi massa saja. Sekarang generasi kita, generasi 20 Oktober 2022, saya kadang berpikir mungkin 1000 tahun ke depan, 100 tahun ke depan kita lagi tidak memakai alat Pak untuk berkomunikasi. Boleh jadi hanya pegang rambut. Kita sudah bisa berkomunikasi, boleh jadi. Bisa pindah tempat. Iya, sekarang kita masih dulu telepon harus ada kabelnya. Iya. Berubah waktu bergerak. Sekarang sudah tidak ada kabel lagi. Dulu kita hanya punya di wartel. Wartel ya. Kita dulu di situ putar-putar telepon, putar-putar. Sekarang di kamar mandi kita sudah bisa gombalin pacar kita. Isi koin juga. Nah, masih nikmati koin dulu ya. Koin. Sekarang nggak pakai koin lagi Pak. Tinggal. Boleh jadi ke depan signal duniawi di kacamata. Kacamata tidak hanya berfungsi mungkin sebagai alat pembesar Pak, tapi bisa berfungsi sebagai alat komunikasi. Mau komunikasi, tak langsung ngomong boleh jadi. Karena tidak ada yang tidak boleh semuanya bisa saja terjadi ya. Olehnya itu menurut kesimpulan dari 4 narasumber kita, Mungkin masih sedikit. ya, semua kita pakai closing statement-nya. Ya. Closing statement. Closing statement di antara kalian. Ya. Satu mulai dari siapa? Pak Yuda. Kena tadi Bu Yuda. Ya. Closing statement Yuda. Closing statement kita hari ini Yuda apa? Jangan panjang ya, kena menit kita. Pemuda di Sumpah Pemuda hari ini seperti apa? Sumpah Pemuda hari ini merupakan kumpulan bagaimana kita mengasah ilmu yang berujung pada berubahnya adab kita kepada arah yang lebih baik. Oke. Dan tentu ilmu adab yang menghasilkan suatu produk. Iya, Itulah Sumpah mantap. Pemuda. Iya. Sekarang selanjutnya masuk. Singkat ya. Ya, kalau menurut saya Sumpah Pemuda pada hari ini tanggal 28 Oktober 2022, yang menurut saya pemuda kita sudah bagus lah dari segi pendidikan, di mana banyaknya berdiri universitas-universitas besar di negara kita ini. Namun saya kembali memberikan penekanan di era teknologi yang maju pada saat ini, tetap perbaiki adab. Karena pertemuan berbeda dengan dulu. Dulu mungkin kita ketemu langsung dengan guru, kita ada istilahnya mapa tabe. Tabe kita salaman, tabe pung, tabe ustad. Sekarang di era teknologi, kita tidak bisa lagi Kuliah daring. Ya, kita Kuliah tidak daring. bisa lagi cium tangan ustaz kita. Maka dari itulah perbedaan antara kemajuan teknologi yang sekarang sudah berbeda. Jadi tetap perbaiki adab, al-adab vokal ilmi. Iya, oke, itu dia terakhir. Selanjutnya Pak Akram. Ya, singkat saja, di Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2022, pemuda harus mengambil tempat, harus mengambil posisi di tengah-tengah masyarakat, sehingga peradaban, sehingga kemajuan baik secara intelektual, baik secara kebangsaan dan nilai-nilai moral itu harus maju dan berkembang. Saya kira seperti itu. Mantap. Ya, seterusnya. Lanjut terakhir. Baik, ya pesan saya untuk pemuda, pemuda adalah motor penggerak bangsa. Ya, betul. Ya, tentu ya mari kita hari ini sebagai tongkat pelanjut estafet ya manfaatkan daripada kesehatan pikiran seluruh potensi yang kita miliki untuk ya berbuat semampu kita sebelum ada masanya nanti ya pikiran kita tidak ada lagi artinya. Ya. Selesai, mantap. Terakhir, suasana batin kita hari ini di perpustakaan. Yang menarik, kita bisa lihat referensi-referensi. Pemuda hari ini di 28 Oktober 2022, mari selain generasi menjaga profesional keilmuan, moralitas, harus terbackup dengan literasi. Literasi, pemuda dan literasi. Jadi hari ini, 20 Oktober, mari kita sepakat untuk mendorong pergerakan pemuda dan literasinya. Demikian, mudah-mudahan dialektika siang menjelang sore ini mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
kita sebagai generasi 540 mengucapkan selamat Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda 28 tahun 2022. Mudah-mudahan pergerakan pemuda masa lalu menginspirasi kita untuk mengisi peradaban Indonesia yang lebih baik lagi. baik lagi dalam bingkai akhlakul karimah. Amin ya rabbal Amin alamin. ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. 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 Merdeka.